Kami bersyukur Engkau yang memelihara kami, memikirkan kami, dan yang memberikan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur kami dapat beribadah bersama-sama untuk meninggikan nama-Mu, mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, dan mempersiapkan hati kami diisi oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu lah kebutuhan bagi jiwa kami. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, memberkati setiap telinga, supaya melalui telinga kami mendengar, dan melalui hati kami percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita baca secara responsoria, saya ganjil, nanti genap sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Tema kita hari ini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biasanya kesusahan sehari kita pakai untuk berapa tahun? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa firman Tuhan berkata kesusahan sehari? Berarti kesusahan itu akan ada tiap-tiap hari. Maka kesusahan sehari cukuplah sehari, besok sehari lagi, besoknya sehari lagi. Jadi tiap-tiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Jadi nggak usah ditumpuk ya, nggak usah ditumpuk-tumpuk kesusahannya. Hari ini udah susah, lalu dipikirkan lagi kesusahan besok, kesusahan tahun depan, akhirnya tak mampu untuk menanggung. Jadi kita bersyukur ya, Tuhan mengingatkan kita di tengah-tengah kesusahan di bumi, supaya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapa di antara kita yang hari ini tidak ada kesusahannya? Dua-dua angkat tangannya. Ya, karena nggak ada ya, nggak ada yang tidak punya kesusahan. Panas terik aja kita udah susah, karena harus ganti baju terus, keringat terus ya. Apalagi rumah kita nggak ada AC, nggak ada kipas ya. Jadi kayak terbakar.
belum masuk neraka. Tetapi di bumi ini aja panas terik kita susah. Hujan deras juga kita susah karena kebanjiran di mana-mana. Maka tiap-tiap hari adalah hari kesusahan. Karena memang bumi adalah tempat susah. Makanya Tuhan ciptakan sorga. Supaya berhenti nanti dari susah, masuk kesenangan. Jadi siapa yang gak mempersiapkan diri untuk ke sorga, berarti susahlah dia selama-lamanya. Ya, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, kesusahan ya. Semua manusia punya kesusahannya masing-masing. Jadi seringkali kita menganggap bahwa kesusahanku yang paling berat. Akulah manusia yang memiliki kesusahan paling berat di bumi dibanding orang lain. Betul ya? Jadi masing-masing orang, aku paling susah, aku paling susah, aku paling susah. Akhirnya yang mana yang paling susah? Semua susah ya. Tapi kesusahannya berbeda-beda. Kesusahan ibu rumah tangga, tiap-tiap hari harus masak. Jadi bingung mau masak apa. Ya itu pun susah itu. Masak apa ya? Bukan karena gak ada uang, tetapi milih menunya pun susah. Karena hampir semua menu sudah dimasak. Jadi milih menu hari ini apalagi ya? Apalagi yang belum dimasak, semua sudah. Jadi ibu rumah tangga punya kesusahan tersendiri, harus nyuci, harus nyetrika, ngepel, satu harian di rumah itu aja kerjaan tiap hari pusing, nggak habis-habisnya. Maka ibu rumah tangga ini kenapa dia bisa bertahan di rumah satu harian? Karena kesusahan di rumah itu banyak sekali, yang nggak selesai-selesai. Siap ini lagi, selesai ini lagi gitu ya, nggak habis-habisnya. Itu kesusahan ibu rumah tangga. Belum lagi gendong anak. Ini nggak dibuat di gambar ini ya. Belum lagi gendong anak, siapkan bubur anak ya, apalagi anaknya masih bayi. Siapkan buburnya, siapkan susunya, rebus lagi dotnya. Waduh, ibu rumah tangga lah yang paling susah. Yang paling susah. Ya, pasti ibu-ibu bilang, kami ibu-ibu ini paling susah gitu ya. Nah lalu kita perhatikan lagi, ini orang kantoran. Orang kantoran bilang apa? Akulah yang paling susah. Karena tiap hari jumpa dengan meja yang sama, laptop yang sama. Itu terus ya dipandang mata, gak ganti-ganti. Tiap hari datang ke kantor, jumpa laptop, jumpa meja, jumpa kertas-kertas ya. Hal yang sama ditemui tiap-tiap hari, akhirnya susah. Kalau ini mahasiswa, susah mikirkan skripsi, susah mikirkan tugas-tugas, susah mau jadi sarjana. Sudah sarjana, susah cari kerja. Semuanya susah, nggak ada enak gitu. Udah mati-matian ngerjakan skripsi, susah jumpa dosen, ini sudah mulai stres. Lulus pun susah lagi, cari kerja pun susah. Jadi di mana enak? Tidak ada di mana-mana. Supaya tahu, di mana hidup ini enak? Tidak ada, semua susah. Setuju? Ya, semua susah. Gak ada bilang enak kali hidup ini. Jarang saya jumpa orang bilang enaknya hidupku gitu ya. Jarang sekali. Susah yang banyak. Jumpa sana mengeluh, jumpa sini mengeluh. Rata-rata yang kita jumpai mengeluh, akhirnya kita pun ikut gini. Karena dengar keluhan dari sana, keluhan dari sini, ikut gitu ya. Merasakan. Jadi merasakan keluhan-keluhan tadi, kita pun ikut tertekan gitu. Ini mahasiswa yang susah. Kalau ini apa? Apa pekerjaannya ini? Hah? Iya, kredit-kreditan gitu ya. Akhirnya kreditnya nggak ada yang kembali. Apa nggak susah dia? Susah dan nggak terbayar. Yang kredit nggak terbayar, yang minjamkan kredit nggak kembali. Dua-dua susah.
Ya, jadi serba susah ya. Semua manusia punya kesusahannya masing-masing. Makanya kalau kita lihat orang, kita lihat wajahnya, wajah apa yang kita pandang? Wajah susah. Ya, setiap kali kita melihat wajah, pasti kita pandang wajah kesusahan, wajah keluhan, mengeluh, tiap-tiap hari mengeluh, dari pagi sampai malam mengeluh. Ya, berarti setuju ya, kita berada di sini ya. Kesusahan kita masing-masing ada, tapi beda satu sama lain. Beberapa hal yang menjadi kesusahan manusia adalah makan, minum, dan pakaian. Kan ini, karena ininya kita susah kan? Benar nggak? Karena ini atau enggak? Iya. Pagi-pagi bangun karena apa? Cari makan. Iya kan? Bangun pagi, mau kemana? Cari makan. Jualan ngapain? Cari makan. Ke kantor, cari makan. Berdagang cari makan, kantor cari makan, ngajar cari makan, kerja di mana saja semuanya cari makan. Jadi makan ini membuat susah rupanya. Benar ya? Nah, jadi kapan kita makan? Kapan orang makan? Ya waktu hidup lah. Kalau udah mati kan gak makan lagi. Semua orang yang di kuburan itu gak makan lagi, jadi gak usah antarkan makanannya. Ya, nggak usah, karena dia nggak makan lagi. Kita yang hidup yang makan. Jadi kita makan, kita minum, kita berpakaian. Karena 3 hal paling penting inilah di dalam hidup ini membuat kita susah. Susah mencari makan, susah cari minum, susah cari pakaian. Maka tiap hari kita hidup dalam susah-susah. Jadi segala macam cara dibuat dengan pekerjaan apa saja kita lakukan, yang penting mendapat makan. Perhatikan dari mulai pekerjaannya tukang paret, ya ngorek paret, tukang sampah, sampai kepada presiden, cari apa? Semua cari makan. Sama-sama. Yang pangkatnya tinggi sampai yang paling rendah, semua memusingkan tentang 3 hal ini. Ini hal yang paling umum ya. Kalau mobil itu tambahan, tapi makan, minum, pakai itu pokok. Kebutuhan pokok yang tidak bisa tidak, karena kita harus makan baru hidup. Jadi pertanyaannya, mana lebih penting makanan daripada hidup? Nah, itu dia. Kan karena hidup maka kita perlu makan. Lalu mana lebih penting, aku hidup atau makananku? Mana lebih penting hidup daripada makan? Makan, minum, pakai. Iya, kita harus tahu mana. Kenapa dikatakan di dalam tema tadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, supaya ditanamkan di dalam pikiran kita. Oh, aku perlu makan karena aku hidup. Kalau aku nggak hidup, untuk apa itu semua? Beras yang kita beli nanti ketika kita mati tinggal. Berapapun, berapa goni pun kita tinggalkan, ya kita simpan, akan sisa kalau Tuhan sudah panggil kita. Berarti waktu hidup ini perlu makan. Nah kalau begitu, mana lebih penting, hidup daripada makanan? Gak berani menjawab. Karena aku mati-matian untuk cari makan. Gak peduli lagi aku dengan hidupku ini, kan gitu ya. Terbalik. Karena kita, banyak orang demi memperjuangkan makanan, dia rela mati. Mati-matian maksudnya. Dia rela mati-matian. Gak peduli lagi dengan tubuh ini, gak perlu lagi dengan kehidupan ini. Yang penting dapat makan, dapat uang. Ini namanya kita gak tahu. Karena aku hiduplah, maka aku butuh makan. Berarti hidup ini jauh lebih penting. Kenapa gak kupikirkan hidupku? Hidupku ini nanti kemana?
Kalau aku hanya hidup sementara saja di bumi dan tanpa memikirkan hidupku kelak, berarti kan semuanya hanya kesusahan, penderitaan, kelelahan, lalu menderita selamanya. Maka hidup jauh lebih penting ketimbang makanan. Kalau makanan itu hanya sebatas kita hidup di bumi ini, kita perlu. Sesudah mati nggak perlu lagi. Siapa saudara kita yang dari kuburan minta makan? Aku lapar. Masa kau makan sendiri? Katanya. Ada. Di teleponnya kita, halo, sini sudah lapar. Nggak ada. Semua orang yang sudah mati tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh pakaian. Maka dia nggak ganti-ganti baju lagi. Kita yang hidup ini yang ganti baju. Oke, jelas ya? Jadi ketika kita masih hidup, ya kita bersyukur, Tuhan, hidupku ini lebih penting rupanya daripada makan itu. Berarti hidup ini yang perlu kupikirkan daripada yang lain-lain ini. Yang berikut. Ya, hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Kita baca bersama-sama supaya lengket. 2, 3, ya. Hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Coba kalau ada pakaian tapi tubuhnya tidak ada, kemana dibuat? Ya, pakaiannya baru, cantik, mahal, tapi tubuhnya tak ada. Kemana digantung? Kan nggak mungkin ke kayu-kayu kan? Jadi ada orang bajunya cantik, tubuhnya kurus kerempeng. Jadi walaupun dia baju cantik, nggak indah lagi, nggak cocok, ya, nggak sesuai. Maka dikatakan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaianmu. Kalau tubuh kita sehat, bagaimana pakaian kita? Serasi dia. Bukan Mama Lekson ya. Serasi dia dengan dirinya ya, tubuhnya dengan pakaiannya serasi. Ketika tubuh sehat, coba kalau tubuhnya sakit-sakitan lalu tinggal tulang, dikasih baju mewah, nangis bajunya, ya, bajunya nangis karena tubuhnya itu sakit-sakitan karena nggak dipelihara. Lebih mencari pakaian mahal daripada memelihara tubuh. Terbalik ya. Jadi mana lebih penting, pelihara tubuh sehat daripada cari baju cantik? Ya. Kalau tubuh sehat kan kuat mencari daripada mencari ya utama tapi tidak memelihara tubuh. Jadi ini jelas ya, hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Jadi kita bersyukur kita masih hidup. Kita bersyukur kita masih punya tubuh. Karena kita hidup, kita punya tubuh, maka kita memerlukan makan, minum, pakai. Kalau kita mati, nggak perlu makan. Kalau tubuh kita kurus kering, ya kasih baju juga kurang bagus ya. Kita lanjut. Burung di udara dan bunga bakung di padang dipelihara Tuhan. Apalagi manusia yang jauh melebihi burung-burung itu. Ini burung. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Burung aja dia pelihara, apalagi lah aku, gitu ya. Burung gak punya roh jiwa, tapi itu pun dipelihara Tuhan. Burung mati selesai, itu pun dikasih makan Tuhan. Apalagi lah kamu yang punya jiwa, kamu yang punya roh. Apakah Bapamu tidak memperhatikan engkau? Apakah Bapamu di surga tidak memelihara kehidupanmu? Karena engkau jauh melebihi burung-burung itu. Ya, coba katakan kepada sebelahnya, kita rupanya jauh lebih daripada burung itu. Ya,
kita melebihi burung-burung di udara. Berarti kalau kita melebihi burung-burung, burung-burung aja pun tidak khawatir, burung aja dipelihara, apalagi lah aku. Itu maksudnya. Burung dipelihara Bapa di sorga, manusia yang punya roh dan jiwa pasti lebih dipelihara. Jadi itu membuat kita tidak khawatir. Karena ada keyakinan kita, ya burung di udara pun dipelihara, masakan aku yang berharga tidak. Ini bunga. Bunga di padang dihiasi Tuhan. Bunga itu kadang-kala ya cantik sekali, tapi usianya atau lamanya dia bertahan hanya bisa 1 hari. Kalau udah dipetik dia itu bisa bertahan lama 3 hari, udah langsung layu. Tapi begitu indahnya didandani Tuhan. Adakah pernah kita membuat bunga, kita yang dandani bunga, ini warna merah sini, ini warna kuning, ini warna biru, ada? Tuhan bisa. Tuhan bisa dandani bunga. Berarti begitu indahnya bunga di padang dihiasi oleh Tuhan, baju Raja Salomo pun tidak seindah bunga itu. Padahal Raja Salomo paling kaya. Dia paling kaya tapi bajunya tak seindah bunga ini. Berarti mana lebih hebat? Allah yang mendandani atau orang kaya yang memperlengkapi dirinya? Siapa paling hebat? Tuhan atau harta kita? Kalau dibilang bunga di padang dihiasi Tuhan, Raja Salomo yang paling kaya tidak memiliki baju seindah itu, berarti siapa yang lebih hebat? Tuhan. Bagi kita siapa yang lebih hebat? Kan bagi Salomo ya. Bagi Salomo itu Tuhan lebih hebat. Nah bagiku, bagi kita siapa lebih hebat? Aku gitu ya. Aku yang lebih hebat. Kalau nggak kubuat begini, nggak akan jadi. Berarti masih aku. Tapi hari ini kita dididik Tuhan, diajari Tuhan, Tuhan membuka pikiran kita, wawasan kita lebih luas bahwa Allah jauh lebih hebat mendandani kita. Jadi bukan kita mendandani diri kita. Allah jauh lebih hebat memberi pakaian bagi kita. Pakaian itu kebutuhan untuk tubuh. Dan Tuhan yang memikirkan. Jadi kenapa dikatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari? Pertama, karena aku yakin Tuhan jauh lebih hebat memikirkan aku. Berarti besok bagaimana? Tuhan jauh lebih hebat memikirkan hari esok. Lusa gimana? Tuhan jauh lebih hebat memikirkan lusa. Ya, entah masih hidup pun aku lusa atau tidak, kan gitu ya. Nah kita sudah susah mikirkan tahun depan, padahal bulan depan kita sudah dipanggil. Melihat orang yang mati-mati di tengah-tengah pelayanan kita kan banyak sekali ya. Kita mengadakan penghiburan dari mulai bulan berapa itu? Penghiburan. Itu artinya apa? Banyak orang sudah pulang. Itu membuka pikiran kita bahwa hidup ini singkat. Hidup ini sementara, pasti pulang. Jadi selagi hidup adalah mempersiapkan untuk hidup selamanya. Kalau nggak masuk kepada kehidupan selamanya, betapa ruginya kita hidup. Karena kita hidup hanya dalam bersusah-susah. Susah payah cari makan, susah payah cari pakaian, susah payah memikirkan anak-anak, lalu mati binasa. Berarti kita hidup dari lahir sampai selamanya dalam kesusahan dan penderitaan. Nah itu yang perlu kita lihat. Jadi setiap kali ada orang meninggal, harusnya kita berpikir, oh aku pun pasti mati. Kalau aku pun pasti mati, persiapanku sudah ada atau belum? Sudahkah aku persiapkan diriku untuk hidup selamanya? Jangan-jangan nanti aku nggak hidup. Kalau mati, ya untuk apa? Orang yang menyimpan banyak harta lalu tiba-tiba dia mati, bergunakah hartanya? Tidak. Orang yang
berjuang mati-matian untuk dunia, tapi tidak memikirkan hidup kekal, bergunakah itu bagi dia? Ya, maka yang utama, yang paling utama, hidup. Hidup itu lebih penting. Bagaimana hidup aku selamanya? Selama hidup yang singkat, aku mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk hidup selamanya. Kita lanjut. Bagaimana caranya untuk hidup selamanya? Mari kita baca Matius 6 ayat 33. Matius 6:33. Kita baca 2-3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini Tuhan katakan supaya kamu bisa hidup selamanya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Maksudnya apa semuanya? Semuanya itu makan, minum, pakai. Tapi bagian kita Pak, kerajaannya dulu. Kerajaannya terlebih dahulu itu artinya apa? Menjadikan Yesus Kristus menjadi raja kita. Terima dia menjadi raja, supaya dia yang bertanggung jawab. Kalau sudah dia raja kita, dia pimpinan kita, dia yang memikirkan kehidupan kita, baik di bumi ini sampai kita dibawanya ke sorga. Maka dikatakan cari dulu, ini dulukan. Kalau makan minum pakai di bumi itu tambahan. Tambahan itu dari siapa? Dari Tuhan. Berarti bagian kita apa? Bagianku mencari dia terlebih dahulu, menjadikan dia menjadi rajaku, supaya dia yang memikirkan aku. Kalau sudah dia rajaku, berarti makan minum pakaiku pun dia yang tambahkan. Kalau bukan dia yang tambahkan, kita tidak bisa menambahkan. Tak ada manusia yang mampu menambahkan hartanya kalau bukan Tuhan yang menambahkan. Tak ada manusia yang mampu mencari makan kalau bukan Tuhan yang berikan. Jadi kita hanya membuat cara. Misalnya kita tanam padi, Tuhan tumbuhkan, Tuhan kasih bulir. Kalau dia nggak kasih bulir, bisakah kita panen? Nggak bisa. Berarti kita hanya mengerjakan, Tuhan yang memberkati. Dari dalam hal itu kita melihat, oh ini maksudnya Tuhan tambahkan. Aku hanya membuat cara, tapi Tuhan yang memberkati usahaku sehingga makan minum pakaiku cukup. Maka bagian kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya makan minum pakai saudara Tuhan pikirkan. Tuhan yang tambahkan itu. Karena itu tambahan, bukan yang utama. Kalau kita hanya cari tambahan, tapi tidak mendapat yang utama, berarti kita rugi. Cari yang utama dulu, baru yang lainnya tambahan. Cari Tuhan dulu. Jadikan Tuhan Yesus menjadi raja kita, sehingga yang lain-lain kebutuhan kita selama di bumi ini dia yang pikirkan, dia yang cukupkan sampai kita pulang. Berarti kita dapat dua, dapat kerajaan Allah, dapat tambahan. Tapi kalau kita hanya cari tambahan, tambahan pun belum tentu dapat, apalagi kerajaan Allah. Dua-dua rugi, pusing. Makanya makin susah. Jadi orang yang tidak mencari kerajaan Allah, jangankan kesusahan sehari, 5 tahun ke depan dia sudah susah mikirkannya. 5 tahun lagi anakku ini merit, apa biayanya? Padahal masih anak SMA. Ya, masih SMA udah dipikirkan meritnya. Ini namanya karena tidak menjadikan Tuhan menjadi raja yang berkuasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita khawatir. Kita sangat khawatir.
kita sangat susah mikirkan apa yang belum terjadi ke depan. Tapi orang yang menjadikan Tuhan Raja, dia cukup menikmati hari ini. Kesusahan hari ini kalau ada, ya sudah kujalani. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok ada lagi. Aku gak mau pusing dengan hari esok. Hari ini cukup, aku menjalaninya bersama dengan Tuhan, dengan segala kesusahannya. Besok ku jalani lagi, ya. Tiap-tiap hari kita menjalani kehidupan ini bukan sendiri, tetapi kita menjalani bersama dengan Tuhan. Kalau bersama Tuhan, biarkan kesusahan demi kesusahan ada, yang penting Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan akan menolong kita untuk melewati hari-hari kita. Melewati kesusahan demi kesusahan bersama Tuhan jauh lebih enak daripada melewati kesusahan dengan seorang diri. Ya, jadi bagaimana supaya aku melewati kesusahan bersama Tuhan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Barulah aku bisa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi kalau belum menjadikan Tuhan menjadi rajaku, pasti tidak mampu. Gak mampu kita. Kesusahan sehari cukup sehari. Tapi pasti kita tambahi lagi kesusahan kita. Kesusahan tahun depan. Kesusahan 2 tahun kemudian. Kesusahan demi kesusahan kita tumpuk di dalam pikiran kita. Membuat kita tertekan, stres. Dan banyak yang putus asa. Banyak yang putus saraf-sarafnya. Kenapa? Karena dia menambah kesusahan yang belum terjadi. Bisa aja nggak jadi, tapi dia sudah pikirkan. Maka hari ini ada jawaban 2 poin ya. 2 poin membuat kita bisa memikirkan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kedua, mari kita baca dari ayat 27. Ayat 27. 2-3 ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang kedua, dengan rasa khawatir kita tidak bisa mengubah hidup. Rasa khawatir kita tidak bisa mengubah hidup kita. Berarti untuk apa khawatir? Untuk apa susah besok? Karena toh tidak mengubah. Adakah orang dengan kekhawatirannya lalu semua berubah? Tidak. Justru dengan rasa khawatir kita menambah masalah baru. Apa masalah baru? Pening kepala. Sakit kepala, akhirnya naik asam lambung. Sudah naik asam lambung, naik gula. Ya, jadi ada asamnya, ada gulanya, gitu ya. Maka masuklah rumah sakit. Ini tambah beban. Dengan rasa khawatir akan memperburuk keadaan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dengan rasa khawatirku, dengan kutambahi kesusahanku, tidak mengubah apa-apa. Karena itu kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena besok ada lagi kesusahannya tersendiri kalau Tuhan izinkan kita hidup besok. Kalau enggak kan udah berakhir gitu ya. Ya ngapain ditambahi, besok entah masih hidup entah enggak. Siapa tahu. Karena kita tidak tahu apakah besok masih hidup atau bulan depan masih hidup, persiapkanlah diri kita untuk hidup selama-lamanya. Kalau orang yang sudah ada tiketnya, dia tidak takut menghadapi hari esok. Maka perjuangan kita adalah bagaimana mendapat hidup selama-lamanya. Karena hidup sementara ini pasti berakhir. Tidak ada yang gak berakhir. Maka lihat kawannya, berapa lama lagi kami sama? Lihat wajah temannya, kira-kira berapa lama lagi kami sama ini? Jangan-jangan udah berangkat lagi nanti dia, kan gitu kan? Makanya kita, kalau berangkat persiapanku harus lebih matang.
Harus lebih yakin gitu ya. Jangan ragu-ragu. Yakin bahwa aku sudah memiliki hidup kekal. Entah kapanpun aku dipanggil, aku sudah siap masuk hidup kekal. Hidup sementara akan ditinggalkan, masuk kepada hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajari kami supaya hidup dalam kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kami dapat melakukan hal ini ketika kami menjadikan Engkau menjadi Raja di dalam hidup kami. Dan ketika kami menyadari bahwa melalui kekhawatiran kami tidak ada yang bisa mengubah kehidupan kami. Selama kami masih hidup yang singkat di bumi ini, Tuhan beri waktu, kesempatan bagi kami untuk memikirkan kehidupan yang kekal. Berkatilah firman-Mu supaya firman ini bekerja di dalam diri kami dan meyakinkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.